Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kita berjumpa lagi di Praktikum Askap Kehamilan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari skill tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Tujuan dari pemeriksaan fisik yaitu untuk menilai kondisi kesehatan ibu dan bayinya, serta tingkat kenyamanan fisik ibu. Dari hasil pemeriksaan fisik dan anamnesa untuk membuat keputusan klinik, menegakkan diagnosis, dan mengembangkan rencana asuhan yang sesuai dengan keadaan ibu. Menyambut ibu dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan mempersilahkan duduk. Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilaksanakan, meminta persetujuan tindakan kepada klien dan inform konsen. Komunikasi dengan ibu selama melakukan tindakan, ramah, sabar dan teliti, tanggap terhadap keluhan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ibu duduk dulu. Iya ibu, ini saya mau periksa karena ini jadwal kunjungan ulang saya. Ini bukunya bu. Oke, terima kasih. Ya. Sudah kenal dengan saya ibu ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Farida. Di sini nanti sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ibu. Nanti membutuhkan waktu kira-kira 10 sampai dengan 20 menit ya bu ya. Ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak bu, sudah jelas. Ibu bersedia? Iya. Ya. Baiklah, kalau begitu ibu tunggu dulu di sini. Kemudian nanti saya akan mempersiapkan peralatan dan cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Lalu kita mulai kegiatan di pagi hari ini dengan basmalah terlebih dahulu ya, Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan alat, cuci tangan 6 langkah, mengucapkan basmalah sebelum melakukan tindakan. Ya, berat badannya 64 kg ya, Bu. Ya, turun dulu. Hati-hati. Nempel ya, Bu. Sudah bu. Ya. Permisi ya, Bu. Ya. Tingginya 156, Bu. Ya, Sudah. silakan. Iya. Duduk kembali. Dari atas sampai bawah. Kemudian kita bagi menjadi 2. Ya, nilainya 27 ya, Ibu. Ya. Kita lakukan pemeriksaan dari ujung kepala dulu, terlebih dahulu dari rambutnya. Rambutnya bersih ya Bu, tidak ada ketombe. Kemudian rambutnya pendek. Kemudian kita periksa bagian wajah, apakah ada odeng atau tidak. Kemudian kita periksa bagian matanya, kita lihat matanya di skleranya, kita lihat skleranya warna putih, kemudian konjungtivanya tidak pucat. Yang sebelah kiri juga sama, kita lihat skleranya putih, konjungtivanya merah muda atau tidak pucat. Kemudian kita periksa pupilnya dengan cara ibu mohon lihat ke kanan dan ke kiri apabila tangan saya bergerak ini ya Bu ya, seperti ini. Kemudian naik atas dan bawah. Kemudian kita periksa hidungnya.
hidungnya bersih, tidak terlihat adanya polip. Kemudian bagian mulutnya, bibirnya tidak ada sariawan, tidak kering. Kemudian kita bagian dalamnya, giginya sudah giginya rapi, bersih, tidak ada karang giginya, lidahnya bersih, kemudian tidak ada karies. Kemudian kita periksa bagian telinganya. Telinganya kita periksa, dan telinganya bersih, bagian luar, kemudian dalamnya juga bersih, tidak ada kotorannya. Bagian yang sebelahnya juga sama, kita periksa, bagian luarnya telinga bersih, dalamnya juga bersih ya. Kemudian kita periksa bagian leher. Ibu mohon menelan ya Bu ya. Oh ya, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfe, dan vena jugularis ya. Kemudian kita periksa bagian bawah leher, yaitu di payudara. Ya, action. Kita periksa payudaranya. Permisi Ibu, saya buka bajunya bagian atas. Ya, kita inspeksi payudara kanan dan kiri, terlihat simetris. Kemudian kita lihat areolanya menghitam dan kedua putingnya menonjol. Kemudian kita tutup satu bagian, kita lihat atau kita palpasi bagian yang terjauh terlebih dahulu. Permisi ya Ibu, saya palpasi dengan gerakan melingkar seperti ini. Kemudian kita lihat sudah keluar kolostrum atau belum. Oh, ternyata belum ada kolostrumnya ya Bu ya. Nanti kita lakukan pada payudara yang satunya juga sama. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian perut. Perutnya itu sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita lihat terlebih dahulu infeksi, yaitu apakah ada striae gravidarum yang biasanya di arah kanan dan kiri. Kemudian ada linea nigra di sini. Kemudian adakah luka bekas operasi atau tidak. Nah, setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi abdominal atau Leopold, yang ini nanti sudah ada materi tersendiri. Kemudian kita periksa ekstremitasnya. Permisi ya Ibu, kita lihat jarinya tidak pucat, kemudian kukunya bersih dan tidak ada odem ya Ibu ya. Kemudian kita periksa ke bagian tangan yang satunya. Kita periksa ekstremitas bawah, yaitu kakinya, kukunya tidak pucat dan bersih. Kemudian kita periksa apakah ada odem atau tidak, dan kita periksa ada varises atau tidak. Nah, kaki yang satunya juga sama. Apakah ada kuku yang pucat atau tidak, odem atau tidak, kemudian ada varises atau tidak. Setelah kita melakukan pemeriksaan sampai ekstremitas, kita lakukan pemeriksaan full hygiene dengan mengganti handscoon terlebih dahulu. Kita rendam di larutan klorin 0,5%. Kemudian kita ganti dengan handscoon steril. Rolling action. Kemudian kita dekatkan peralatan. Dan kita ganti dengan handscoon yang steril. Oke, action. Kita lakukan pemeriksaan vulva. Kita inspeksi terlebih dahulu ada keputihan atau tidak. Kemudian kita lakukan vulva hygiene.
dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dari vestibulum, uretra, klitoris, perineum, anus diputar 180 derajat. Kemudian setelah itu kita periksa, kita tekan di bagian labianya apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian adakah benjolan yang mencurigakan atau tidak. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella dengan syarat kaki harus menggantung. Mohon Ibu agak mundur sedikit ke belakang duduknya. Kemudian kita sangga bagian kaki Ibu supaya tegak. Kemudian kita pukul di bagian tendon patellanya dan Ibu kita alihkan perhatiannya. Bagaimana Ibu tadi kesini dengan siapa? Oh ya, saya sama suami saya. Oh iya. Nah ini tadi sudah ada refleks, bagus ya Ibu ya. Kemudian kita periksa bagian refleks di kaki yang satunya. Tadi kesini putranya diajak nggak Bu? Iya, diajak. Ya, bagus ya Bu ya refleksnya. Kemudian kita lepas handscoon yang sudah kita pakai di larutan klorin secara terbalik dan lepas semua APD yang kita pakai. Kemudian kita setelah lepas semua cuci tangan. Ya Ibu, ini tadi alhamdulillah hasil pemeriksaannya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki hasilnya normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian usia kehamilan Ibu yang sekarang ini juga sudah bagus ya perkembangan janinnya. Bagaimana? Apakah dari pertemuan kita di hari ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas kemudian. Nanti kembali lagi kemari 1 bulan lagi ya. Kalau sudah, mari kita tutup kegiatan kita di